Ayo semuanya subscribe channel Bang Dola Hadar, semua yang khair ada di sini. Jangan lupa. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal wa ala jami'i ni'amihil kamal al-mu'ini fil haddi wa tirhal. Thumma salatu wassalamu ala muzilud dalal Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi wa hum khairu sahbin wa al. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad sahibut taj wal ma'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal maradi ismuhu tahirun mutahharun mu'azzamun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un al-lawhi wal qalam samsid duha badid dujan wal khuda misbahut talam Abul Qasim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Sayyidil A'rabi wal Ajam Nabil Haramain Mahbub indal Masyriqain wal Maghribain Faya ayyuhal musyraquna li nuri jamalik sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali wa sahbi amma ba'd. Hadratil muhtaramin habaibana al-a'izza wa masyayikhina al-ajilla wa asatidana al-ahibba wa nahussu bi dzikri huna yang saya ta'zimi, yang saya muliakan guru kami Al-Habib Muhammad Barakbah dan juga Al-Habib Jadid bin Fakhir Segaf dan juga Al-Habib Utsman bin Abu Bakar bin Ibrahim bin Nuh bin Ibrahim Al-Khirid dan juga Al-Habib Mustafa bin Abud Ba'abud selaku sebagai tuan rumah, juga sahibul bait, semuanya hadirin, para asatid, para tokoh masyarakat yang tak bisa Al-Fakir sebutkan nama antum semuanya, para penerbang hadrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat Al-Fakir kepada antum semuanya. Kita berdoa bersama-sama di malam yang penuh berkah ini, mudah-mudahan berkah pembacaan daripada Maulid Simtud Durar dan juga tadi dibaca Ratib Al-Adrus di Majlis Samsis Sumus ini, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah jadikan umur kita umur yang barakah, umur yang panjang dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keluarga yang kepada kita, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salehah. Allah jauhkan dari segala bala dan musibah. Allah jauhkan daripada kita segala mara bahaya. Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Majlis Samsis Sumus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan umur yang panjang dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Lebih-lebih kita masih bisa istiqamah untuk datang ke majlis membaca Ratib Al-Adrus, juga membaca Maulid Simtud Durar. Ini merupakan suatu keutamaan dari Allah Subhanahu. Berapa banyak orang yang diberikan umur yang panjang, waktunya senggang, faragh, sehat wal afiah, tapi mereka gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur. Ini bukan suatu kebetulan, tidak ada yang suatu kebetulan bagi Allah, melainkan itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gerakkan hati kita. Allah gerakkan kaki kita untuk melangkah, untuk mendatangi majelis-majelis yang baik. Maka dari itu, ketika kita datang ke majelis-majelis seperti ini, banyaklah berdoa kepada Allah, husnudzan kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena hakikatnya kita duduk bukan duduk di majelisnya Habib Muhammad, bukan.
Bukan duduk di majelis Habib Utsman, bukan duduk di majelis Habib Jadid, bukan. Kita sedang duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi. Maka beruntung, tuba thumma tuba thumma tuba liman hadara ilal maulidi. Kata Ali bin Muhammad bin Sulawesi yang mengarang murid ini dalam kitabnya Mau'izatul Jaliyah, beliau mengatakan, maka beruntung, diulang sampai tiga kali. Maka beruntung orang yang datang ke majlisku. La syakka anna Rasulullah SAW qad hadir. Jangan kalian ragu sedikit pun bahwa di majlis ini bahwa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di majlis ini. Wa min alamati khudurihi, dan daripada tanda-tanda kedatangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuzulus sakinah wal wagar. Allah turunkan kedamaian di hati kita. Wal wagar, dan Allah turunkan kebahagiaan di hati. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Kalau kita datang ke majelis ta'lim, datang ke majelis maulid, datang ke majelis zikir, lupa punya utang lu. Apalagi lagi baca salawat. Kalau antum yakin lupa nyampe ke rumah, nanti Allah kasih rezeki yang halal, rezeki yang barak, sehingga bisa bayar. Maka salah satu fadilah keutamaan orang yang baca maulid, Allah akan mudahkan rezekinya. Maka tatkala datang di majelis ini, kita datang di majelisnya Rasulullah. Maka kalau orang datang ke majelisnya Rasulullah, berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu. Kalau kita datang saja ke rumahnya bupati, datang ke rumahnya siapa? Rumahnya ulama, kita disuguhi macam-macam, apalagi kita datang ke majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan disia-siakan oleh Rasulullah. Tidak akan disia-siakan oleh Rasulullah. Wa min alamati khuduri, daripada tanda-tanda Rasulullah itu datang ke majelis itu, tenang hati kita, damai hati kita. Beb, kok tidak lihat beb kita, kok tidak lihat Rasulullah datang? Ya iya, karena terlalu banyaknya dosa yang menghalangi hati kita. Terlalu banyaknya dosa penghalang hijab di hati kita, sehingga kita tidak bisa melihat Rasulullah SAW hadir. Orang-orang saleh, as-salafun as-salihun, para wali min auliyaillah, mereka melihat langsung ya qadatan. Tapi itu sangat berat, sulit, butuh mujahadah, butuh keistiqamahan, butuh pada kita keikhlasan dulu di majelis. Ini berat, tapi bukan tak mungkin. Orang yang dapat memandang Rasulullah SAW dalam mimpinya saja, dikatakan oleh Allah Haddad, itu mereka sudah menghapus 1000 hijab, 1000 penghalang di hatinya, terutama penyakit hati, merasa lebih baik dari orang, sombong, ria, ujub, sum'ah, ya, merasa sudah baik. Nah, itu yang harus kita hapus dalam hati kita. Kalau kita sudah bisa menghilangkan hijab-hijab ini, penghalang-penghalang ini, maka insya Allah pulang dari majlis ini kita bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Amin Allahumma, amin Allahumma. Maka kalau kita datang ke majlis, usahakan bisa istiqamah. Jangan udahlah majlisnya berapa kali ini, 1 minggu sekali, ya. Sudahlah 1 minggu sekali, datangnya jarang. Beb, saya sibuk kerja, kalau ngurusin kerjaan nggak selesai, Pak. Kerjaan nggak selesai, ngurusin dunia nggak selesai. Karena dunia ini nggak bakal habis. Sehingga disabdakan oleh Rasulullah, ad-dunya darun liman la daralah. Dunia ini rumah bagi orang yang nggak punya rumah. Rumahnya orang mukmin itu di surga. Kita di dunia ini cuman mampir ya sebentar, cuman lewat ya kita nih. Kata orang Pontianak, cuman numpat lewat ya kita nih, tak lama, sebentar. Baina sittin wa sab'in, umur ummati baina sittin wa sab'in, umurnya umatku antara 60 sampai 70. Nggak lama, sebentar. Kalau umurnya Saleh bin Tahir Ma'bud ini sekarang 38 tahun, jatahnya 60, berarti cuman kali 22 tahun. Nggak lama. Kalau seandainya jatahnya itu 70, berarti cuman kurang 32 tahun. Nggak terasa, Pak, sebentar rasanya. Ad-dunya malun liman la malalah. Dunia ini harta bagi orang yang nggak punya harta.
Hartanya orang mukmin apa? Mencari pahala, mencari ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh bekerja, cari uang buat anak, buat istri, tapi jangan lupa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, saking sibuknya kerja sampai lupa sholat. Banyak gak banyak? Banyak gak banyak? Ya Allah, saking sibuknya bekerja sampai gak puasa. Banyak gak banyak? Saking sibuknya imannya kepada dunia sampai gak mengeluarkan zakat. Banyak gak banyak? Ya Allah, zakatnya setahun sekali. Zakat apa? Zakat fitrah. Loh, zakat itu bukan fitrah saja yang dizakatin. Harta ghanimah, jual beli muamalah kita itu kita zakatin. Gimana, Beb? Kalau antum punya modal rosmal, ya modal 1 juta, dibuat beli apa? Dibuat beli kacang atau beli jagung, kemudian dijual mendapatkan untung 500.000, itu dikeluarkan 2,5%-nya untuk siapa, Beb? Untuk 8 ansab orang yang berhak menerima zakat, fakir, miskin, ya armalah, orang janda, janda tua ya, bukan janda yang muda-muda ya. Janda yang muda-muda banyak suka ya. Kata anak suka bahasa Muhammad. Itu haknya mereka, harus dikeluarkan. Saking sibuknya cari dunia sampai lupa kepada akhirat. Ya Allah, ente ini rumahnya di akhirat bukan di dunia. Dunia cuma lewat. Rasulullah bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang untuk akhirat. Orang yang banyak bercocok tanam di dunia, menanam pohon-pohon yang bagus, nanam pohon durian, nanam pohon mangga, nanam pohon paya, nanti di akhirat panen dia. Panen. Tapi orang yang menyia-nyiakan waktunya hanya untuk mengejar dunia, maka dia akan menjadi orang yang rugi di dunia dan rugi di akhirat. Ya Allah, kerja siang hari. Beb, saya nih kerja, Beb, ya Allah. Banting tulang pas keringat, Beb, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Janganlah, Pak, kaki jadi kaki, kepala jadi kepala. Janganlah, masa kepala jadi kaki. Peras keringat, banting tulang sampai lupa sholat, lupa puasa. Na'udzubillah subhanahu. Dia pikir dia cari dunia, dia bisa bahagia. Sehingga apa? Dia beli rumah yang bagus, mobilnya bagus, ya kan? Tanahnya tapi tatkala dia sudah sampai ajalnya, banyak pikiran, umur 40 tahun banyak kena kolesterol. Betul enggak? 40 tahun kena kolesterol banyak enggak? Umur 50 kena stroke. 55 innalillahi wa inna ilaihi meninggal, Lun. Ada enggak orang meninggal bawa mobil? Ada enggak? Bawa sepeda motor? Enggak ada. Lalu kenapa? Kok kita sampai lupa sholat, lupa puasa, gak mengeluarkan zakat, bahkan Eman mau naik haji. Tak tanya, Pak, kenapa dia naik haji? Saya gak mampu, Beb. Orang kan rukun iman, Islam nomor 5 itu kan man istata'a ilaihi sabila. Subhanallah, saya dikasih dalil saya itu. Dipikirnya saya gak tahu mungkin. Loh, Pak, sampai beli mobil kayak saya kan lihat mobil sampean dulu pakai Avanza, sekarang kok sudah Innova. Oh iya, Beb, ini ngeredit, Beb, katanya. Ngeredit, ya Allah, beli mobil dibela-belain Reddit. Beli rumah bisa, beli mobil bisa, beli sawah bisa. Kenapa naik haji gak bisa? Rasulullah bersabda, siapa orang dalam jangka 7 hari dia mampu untuk naik haji, mampu daftar untuk naik haji, tapi ternyata dia gak mau, gak punya azam, gak punya kemauan untuk naik haji, kemudian dia mati dalam 7 hari tersebut, mata Yahudian atau mata Nasranian, maka dia akan meninggal dalam keadaan Yahudi atau dia meninggal dalam keadaan Nasrani. Dikuburkan dengan secara Islam, disolati, dimandiin, ditalkinin, dibacakan tahlil, dibacakan yasin. Tapi hakikatnya dia meninggal dalam keadaan Nasrani, meninggal dalam keadaan Yahudi. Na'udzubillah subhanahu. Ini bukan kata anak. Ini sabdanya Rasulullah SAW. Ya Allah, cek emannya mau daftar haji. Saking terlalu sibuknya ngurus dul. Umur 55 tahun sudah meninggal, Lun. Istrinya masih cantik. Istrinya masih istrinya rumahnya bagus, mobilnya bagus, tanahnya kira-kira nikah lagi atau enggak, Pak? Nikah lagi apa enggak? Ya, istrinya nangis, ya Allah, Bang, kok malah mati bernama curahkan lagi di Mas. Bang, malah mati, Bang. Datang ke Muhammad, jangan nangis, dia ada abang deh.
Kawannya datang ya. Datang Beb Usman datang, ada abang deh, tak usah nangis deh. Siap 24 jam deh. Allah salam Muhammad. Nggak ada, semua akan kita tinggalkan. Jangankan harta kita, anak kita, istri kita tinggalkan semuanya. Lalu buat apa kita sholat? Kita tinggalkan sholat? Ya Allah, saking sibuknya kerja. Saya pernah satu kali pergi ke pasar cari cincin. Habis itu saya sholat di sebelah. Saya lihat orang orang cari cincin itu tak liatin mana kan. Mulai dari zuhur sampai ke asar, tidak ada yang bergerak. Nyetop ditungguin itu terus. Ya Allah, saya bilang, gara-gara dunia sampai meninggalkan sholat. Dia berharap, dia pikir dengan dunia yang dia dapatkan dia bisa membahagiakan anaknya, dia bisa bahagiakan istrinya. Setelah meninggal dunia belum sampai 40 hari Pak, belum meninggal sampai 40 hari. Istilahnya napa? Kofurna kita gereng, karena kita gereng tapi nak foto nah atau karapuan warisan banyak tamanya atau kar amusuhan acarok gara-gara beri banyak tamanya banyak. Bisa jadi apa? Karena bapak anda yang sepona waktu kiodi di alam dunia nyari dunia kalau meninggalkan kewajibannya diajuna Allah Subhanahu. Tapi orang si aja ke ibadahna aja ke kewajiban Allah Subhanahu aja ke sareng Allah Subhanahu hartana aja ke nak potra-potrana aja ke rajina aja ke sareng Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah ibadahnya, istiqomah datang ke majelis, sholatnya dijaga, puasanya dijaga, zakatnya dijaga, hajinya juga dijaga. Maksudnya gimana ke haji jaga? Beda orang naik haji kan terus panggil Pak Cik. Mau dipanggil Pak Tul tak boleh. Pak Cik, ahlan wa sahlan wa gimana kabarnya Beb? Wah, dipanggil Pak Cik tak boleh. Mau dipanggil Aci no? Mau dipanggil Pak Cik tak boleh. Waktu datang haji sampai subhanallah, mungkin kau cabut ya ben. Abajuan mo agamisan enggak tunggu. Kapan oleh 3 bulan akatuan pendek. Akatuan pendek so aku kocak aci ngibajem. Banyak tahu. Ini kenyamanan nih ke haji tas beni. Tas atas haji bener beni. Napa haji tas beni. Tas atas haji bener beni. Ya Allah. Da istiqomah. Orang haji mabrur itu adalah haji yang tak kila balik dari Makkah, balik dari Madinah, tambah khusyuk ibadahnya, tambah istiqomah ibadahnya, tambah tumaknina salatnya. Itu baru haji mabrur. Maka jangan sampai, coba lihat orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu itu kerja itu tidak terlalu ngoyo, nggak kayak kita. Kita ini kerja siang hari rumah yang kita tempati warisan dari mereka, tanah yang kita garap itu warisannya mereka. Si bode mata ada. Ya, kita mau beli rumah, cuman ukuran berapa? Ukuran 5 meter, ukuran 6 meter kali 12 meter nyicil. Padahal kalau telok lah mangkat dengan ke pasar. Mau di Malang, tahun ini mau di di Malang ada pasar yang pasar gadang. Jam 3 sudah 24 jam buka. Jam 3 udah berangkat. Subuhnya di pasar tak apa jam 10. Duhur tak apa jam duhur. Asar tak apa jam asar. Kalau setengah 5 baru beleman namanya. Apa jam asar Allahu Akbar lah dan bang. Banyak tamanya. Orang yang datang. Coba angkat tangan. Wassalamualaikum Muhammad. Ya Allah. Orang tua kita dulu tuh enggak. Apa yang 10 kemarin 10 lo berani kan nunggu isrok, maca wirdul latif, lo berani kan maca yasin, maca surat waqiah, lo berani kan apa jam duha, baru mangkat kata kel, baru mangkat kasabe. Kita adzan duhur kalau setengah 12 pon boleh. Tapi bi Allah rezekina ipa barokah. Mbak bulan ini Al Habib Abdurrahman bin Zain Ba'bud itu jualannya jualan kamper, peniti, racun tekos, jual ke pasar. Tapi bisa beli rumah itu di sebelahnya rumah kepala kampung Arab, pas sebelahnya. Anaknya kerja
untang panting ya, tidak bisa ngiruh. Ya beli rumah bisa, tapi mau beli di jalan besar tidak bisa. Sebeda mata ada. Orang yang punya warisan berupa loke mata ada jual kambing. Beli kulkas nyicil. Mau beli TV-nya. Kenapa? Ini pertanyakan kepada kita. Oh ternyata ring ngejual ini tak negu. Ada tering sepo. Tak negu kebiasaan orang sep. Aku lagi enggak. Tahun belum polo. Aku udah ngaji ini aku udah mati lempek. Maghrib nikah potrak. Nggak kanan nih antar langker saja ngaji saja. Aku pencor. Ulang bani kau pernah nenangi komis. Oh ini komis gimana? Kedung-dung gitu. Nganggu oncor ngaji nih kan. Semakin maghrib sampai isya. Sobung orang ngaji dan televisi, bapaan, embun, potrana saja, sampai kambang mana majelis televisi. Padahal nikah waktu maghrib serang isya kali toh waktul mustajabah, bainal isyain, waktul mustajabah fad'u antara maghrib serang isya kali toh baktona istijabah, baktona dua ekabulakin sareng Allah Subhanahu. Fad'u maka berdoalah kalian, kata Abi Abdullah bin Ali bin Haddad, berdoalah kalian. Orang yang lambat waktu maghrib seisal tak turun di langker pak. Semakin langker itu ada kebaik tempat tedung sampai. Ya Allah, kita ini sudah hilang tradisi kita ini. Orang-orang madhura nih kak, mulai gula ateretas. Kurang lebih sekitar sebulan ke Bongkor, 1 bulan yang lalu saya itu ngisi acara di daerah Putusibau. Tepatnya di daerah Badau. Saya tidak pernah atau sarang ring Madura, orang Kres, beda gitu pak, Madura, Kristen. So, gereja ada, mungkin gereja ada di mana dia pak, di Makassar, ada kan, jembatan ada di jembatan sini ada, tapi tidak ada. Paling sih masuk Kristen, paling orang Jena, paling orang Jawa, benih orang Madura. Semakin kula temu sareng Madura masuk Kristen, ya Allah. Kenapa? Tidak mengikuti tradisi daripada kakek moyangnya. Tak ngelampane, napas kalampane orang sepon. Orang Madura aku tak penter nih kak. Andi fanatik kulo teh por maku bina compok aku tak mau lebih panik kebiasaan. Fanatik terhadap agamanya. Sekarang sudah tidak ada. Kenapa? Karena terlalu sibuk ngurus dunia. Maka Rasulullah SAW hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta terhadap dunia adalah pangkal daripada segala kesalahan. Orang yang mulai cinta dunia, kedunyaan nih kak, lop pada akhir. Nah, maka muka-muka kalau panjenengan istiqomah hadir di majelis kak dinto, tambah istiqomah ibadah dari Allah SWT. Tambah istiqomah sholat, istiqomah puasana, istiqomah majelis taklim, majelis sholawat. Sehingga apa? Kaulah nikah itu dakina orang-orang sehusnul khatimah. Amin Allahumma. Kenapa? Aku tentunya banyak, tapi tak bisa menyelamat dari Allah. Tak bisa menyelamat daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu wakin sarang Rasulullah SAW, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang secerdas kak dinto lagi orang menyiapkan amalnya untuk setelah meninggal dunia. Artinya apa? Itunya nih sadar udah jaki pun ngadep dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beramal idza mata ibnu adam in qata amalillah talata. Mun anak Adam nih kampun sedaya amal terputus angin telok perkara. Pertama sedekahun jariyah. Mula mati bisa tenaga asal berjari. Tak bisa. Harta yang Anda punyai mungkin bisa punya anak yang hamil. Kalau anak sampai soleh mungkin masih ingat. Arab terang sepona tahlilan khaul, tapi mau terang sampai tak soleh. Tak ada, meleng sabu-sabu. Punya tak banyak. Tak ada abajing, punya tak banyak. Ajudi, punya tak banyak. Maka sekarang mau hidup. Mungkin saya masih miskin, salah. Saya kalau kaya nanti saya baru mau sedekah, salah. Mumpung masih miskin, ayo bersedekah. Biasakan untuk mengeluarkan sedekah. Ada gerakan sedekah subuh. Jadi sedekah subuh itu saya ketemu main di mana, di daerah di Batam. Maksudnya saya ngisi pengajian di Batam, saya silaturahmi ke rumah jamaah. Di atas lemarinya itu ada botol aqua besar-besar seperti ini, dilubangi, Beb. Anak tanya, itu celengan anaknya sampean? Ustaz, bukan, Beb, itu sedekah subuh. Maksudnya gimana? Saya setiap subuh masukkan uang 5.000 ya.
Subhanallah. Pun sopu masuk obor lemai. Untuk apa? Nanti kalau hari Jumat hari amanah dikasihkan ke masjid. Untuk saya bilang ini hak untuk beli semen. Masjid-masjid yang dibangun Anda bilang ini beli semen. Ini sedekah jariah. Tidak akan putus walaupun saya sudah meninggal dunia selama masjid itu dipakai. Pondasinya dibikin dari semen yang antum beli. Maka selama itu kita dapat pahala dari Allah Subhanahu. Nomor 2, kenapa? Al-ilmu yantafa'u bi ilmu semanfaat. Maka orang-orang konah bengatua kaulah sedang banyak sedejah. Sopung sing ngajarakin kakang ke alif-alif pun acara TV macam hati TV. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu binnas ajari di. Apa jeung ajari TV ini orang lambe semakin punten. Pokoknya mangkat kan ngaji mau ngaji tak urus. Mudah lambat pun kenapa? Karena setiap bacaan surat Fatihah walaupun yang sepon saya itu pakun nggak oleh kenceng sebabnya apa? Poter agak ditoya jadi sarang yang sepon nah. Al ilmu yang tafang saya terakhir waladun saleh yad'u nabi. Maka kula pesan ke bapak khususnya jamaah Majelis Samsul Sumut akuten potrah oleh bahasa sekolah kula kuliah juga aku kuliah sampai ke Malang sampai nang Malang tak mana apa sekolah MI, MTS, MA, SMA atau MA sampai aku lihat tak masalah tapi je sampai lupa de ilmu aga pamun duk sama kira orang motor tak pakai apa je monduk aja ketinggalan zaman kolon tak betul monduk tadi ya. Nah ini ke sama mungkin naudzubillah summanau naudzubillah padahal ketika anak Adam itu meninggal semua terputus kecuali 3 perkara. Yang terakhir waladun saleh yad'u nabi, anak-anak soleh si atua tidak ada yang sempurna. Mau ke kaulah bina putra-putra soleh ben salehah sehingga bisa atua aki de panjenengan sedaja. Amin Allahumma amin. Mungkin hanya itu yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf khususnya kepada Habib Muhammad, Habib Utsman, Habib Jadid, Habib Mustafa. Ini Al-Fakir tak lagi langsung pergi ke Surabaya kemudian ke Malang sambung doa. Mudah-mudahan kalau seandainya Allah tak mengizinkan kita bertemu di dunia lagi, dikatakan orang yang dipertemukan karena Allah kemudian dipisahkan karena Allah tak bertemu lagi di dunia, insya Allah akan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Yang penting tetap saling mendoakan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah itu datang daripada kebodohan Al-Fakir. Apabila ada kata-kata yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu wal haqqu ittaba al-insanu ma'al khata' wa nisyan. Yang hak dan yang benar itu patut untuk diikuti, sedangkan manusia tidak pernah luput daripada kesalahan dan kehilafan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.